Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tugas besar kami, yaitu sistem informasi penjadwalan kereta api. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya Nurul Aulia Larasati, NIM 119140008. Kemudian ada Oktaviani, NIM 119140014, Sylvia, NIM 1191054, dan Nesa Octavia, NIM 119140091. Latar belakang adanya sistem informasi ini yaitu PT Kereta Api Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang mengelola perkeretaapian di seluruh Indonesia. Layanan PT KAI meliputi penumpang dan barang. Namun, pelayanan perkeretaapian di Indonesia rawan dengan permasalahan. Di antaranya kurangnya informasi mengenai jadwal kereta, waktu keberangkatan, dan waktu tiba di lokasi tujuan, dan juga rincian harga tiket kereta ekonomi maupun bisnis. Adapun solusi yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan PT KAI tersebut adalah membuat media informasi seperti aplikasi berbasis mobile yang dapat digunakan untuk melihat penjadwalan perkeretaapian yang mencakup seluruh daerah di Indonesia. Background adanya sistem informasi ini yaitu perjalanan kereta api mulai menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Peningkatan pelayanan KRL sangat dibutuhkan untuk mempertahankan minat masyarakat untuk menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi. Current situation. Saat ini sudah ada aplikasi berbasis mobile yang memperlihatkan rute perjalanan kereta api, tarif, serta jadwal keberangkatannya. Namun, aplikasi yang sudah ada hanya mencakup perjalanan kereta di area Jabodetabek. Selain itu, akun yang diregistrasikan hanya dapat diakses oleh satu perangkat saja. Apabila pengguna menggunakan perangkat lainnya, pengguna harus melakukan registrasi ulang dan membuat akun baru. Description of the problem of or opportunity, yaitu belum adanya cara praktis untuk mengakses informasi jadwal dan rute kereta api dengan skala nasional. Project Measurable Organizational Value. Proyek ini memiliki pengaruh besar terhadap pelanggan, operasional, dan sosial. Dalam lingkup ini, proyek dapat mempengaruhi impresi pengguna terhadap kereta api secara general, karena adanya peningkatan layanan yang ditandai dengan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Pada lingkup operasional, aplikasi dapat memberikan kemudahan bagi pihak stasiun dalam memberikan informasi terkait jadwal dan rute kereta api pada stasiun tertentu, serta penambahan cakupan informasi yang mana juga ikut mempengaruhi lingkup sosial. Area of Impact. Area customer akan berhasil apabila peningkatan jumlah penumpang sebesar 80% dalam waktu 1 tahun. Area operasional akan sukses apabila peningkatan waktu pemesanan tiket sebesar 20% dalam waktu 1 tahun. Serta area sosial akan sukses apabila peningkatan rating pengguna sebanyak 30% dalam waktu 1 tahun. Objektif. Tujuan penyusunan bisnis case ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kesempatan, keuntungan, dan masalah yang ada dalam proyek yang akan dijalankan. Selain itu, dokumen ini juga menyediakan dasar formulasi rancangan keuangan dan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan aplikasi. Dalam pembuatan sistem informasi ini, kami memiliki 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu sistem jaringan transportasi darat, khususnya kereta api di Indonesia masih kurang baik. Misalnya, penumpang tidak dapat mengetahui estimasi waktu tiba kereta api. Oleh karena itu, suatu aplikasi web ini sangat dibutuhkan yang dapat dipakai oleh pihak perusahaan dan penumpang, di mana pihak perusahaan dapat mengelola jadwal dan pihak penumpang dapat melihat jadwal kereta api. Lalu alternatif kedua ini sama seperti alternatif pertama, tapi perbedaannya yaitu alternatif kedua ini berbasis aplikasi mobile, dan yang kami pilih adalah alternatif kedua ini yang berbasis mobile. Lalu ada matriks atau tujuan dari pembuatan sistem informasi ini, yaitu membuat penumpang nyaman merupakan strategi pemasaran. Dengan pembuatan aplikasi dapat mempermudah penumpang untuk melihat
penjadwalan kereta api serta melihat harga tiket sesuai dengan jenis kereta api yang dipilih. Lalu ada sensitivity analysis atau hal yang sangat berpengaruh dalam sistem informasi ini, yaitu adanya kenaikan biaya dalam proyek, misalnya pada saat pemeliharaan dan penggunaan perangkat, lalu adanya fitur baru yang ditambahkan dalam website PT KAI tersebut langsung berpengaruh terhadap biaya pengeluaran dan pemasukan. Lalu ada propose recommendation. Propose recommendation yang diperlukan oleh PT KAI yaitu menerapkan sistem informasi penjadwalan kereta api secara online, di mana sistem informasi perusahaan ini dapat mempermudah masyarakat dalam melihat penjadwalan kereta api serta melihat harga tiket secara online tanpa harus datang langsung ke stasiun kereta api. Lalu ada require funding and support. Dalam melakukan proses penjadwalan pada perusahaan kereta api ini dibutuhkan biaya untuk pegawai yang bekerja mengurus sistem penjadwalan kereta api. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan kos atau biaya untuk membangun dan memelihara sistem informasi penjadwalan kereta api ini dibandingkan dengan hasil yang didapatkan oleh perusahaan. Lalu ini rincian biayanya, yaitu biaya hosting atau server estimasinya itu 200.000 sampai 500.000 per bulan. Lalu biaya logistik yaitu PC, biayanya 8 juta rupiah per PC. Lalu biaya maintenance yaitu 5 juta rupiah per bulan. Lalu, dokumen yang kedua pada sistem informasi ini yaitu Project Charter. Project goals dari sistem informasi ini, yaitu sistem informasi dibuat untuk memudahkan penumpang dalam melihat asal kereta, tujuan kereta, waktu keberangkatan dan waktu tiba kereta api ke tujuan, serta estimasi waktu datangnya kereta api beserta jenis kereta api. Lalu ada scope statements. Di sini terdapat kebutuhan fungsional dari sistem informasi ini. Yang pertama, sistem informasi dapat menampilkan stasiun asal dan tujuan, lalu dapat menampilkan jadwal keberangkatan kereta, menambahkan jadwal keberangkatan kereta, melakukan pencarian stasiun, menampilkan estimasi waktu tiba, menghapus jadwal keberangkatan kereta, dan dapat menambahkan stasiun kereta api. Kebutuhan fungsional yang selanjutnya, sistem dapat menghapus stasiun kereta, menampilkan jadwal kereta api, menambahkan jadwal keberangkatan kereta, melakukan pencarian stasiun, menghapus jadwal keberangkatan kereta, dan yang terakhir dapat menambahkan stasiun kereta. Lalu, di sini juga terdapat kebutuhan non-fungsional dari sistem ini. Yang pertama, sistem memiliki tampilan yang menarik dan interaktif. Yang kedua, sistem aktif selama 24 jam. Lalu, sistem merupakan aplikasi yang berbasis mobile. Yang terakhir, sistem hanya dapat berjalan pada Android. Lalu, ada deliverables dari sistem ini. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, business case berisi informasi analisis organizational value, peluang, masalah, alternatif, dan juga risiko. Yang kedua, scope statement berisi informasi yang memberikan pemahaman tentang scope proyek. Yang ketiga, project charter berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari proyek. Lalu yang terakhir, project charter berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari proyek. Lalu di sini terdapat key stakeholders, di mana ada peran dan juga posisi, di mana project manager ini posisinya sebagai project manager, lalu divisi pemrograman di sini posisinya sebagai front end, back end, dan juga sistem analis, dan yang terakhir sponsor di sini posisinya sebagai direktur PT KAI. Lalu assumptions dari sistem ini, yang pertama, informasi yang telah diberikan perusahaan sesuai dengan keadaan di lapangan. Lalu
tidak lengkap. Yang ketiga, dana pembuatan sistem informasi sudah tersedia. Dan yang terakhir, prosedur order yang tidak konsisten atau berubah-ubah. Kemudian ada constraint. Yang pertama, aplikasi ini berbasis mobile. Yang kedua, sistem hanya berjalan pada Android. Kemudian yang ketiga, sistem berbahasa Indonesia. Fiturnya, yang keempat, fitur sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada lagi constraint-nya, yaitu anggaran yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Kebutuhan tambahan akan dikerjakan pada proyek selanjutnya. Tingkat keamanan sesuai permintaan, dan sistem khusus untuk PT KAI. Kemudian ada risiko awal. Yang pertama adalah pemalsuan data akibat kesalahan dalam memasukkan data, bug saat pengujian sistem karena kesalahan, keterlambatan penyelesaian proyek yang terhambat akibat gangguan, kemudian kebocoran data akibat kelalaian individu, dan kehilangan informasi akibat kelalaian individu. Kemudian ada estimasi jadwal. Di sini ada persiapan di estimasi sekitar 9 hari, perencanaan 18 hari, konsep 24 hari, desain 27 hari, development 30 hari, testing 6 hari, rollout 15 hari, dan pemeliharaan sekitar 2 bulan. Ada lagi estimasi biaya. Yang pertama, untuk sistem informasi, estimasi waktu 4 bulan dengan biaya 52 juta, infrastruktur dalam waktu 2 minggu dengan biaya 28 juta, dan maintenance dengan biaya 5 juta, sehingga totalnya adalah 85 juta. Kemudian suksesnya proyek ini dikatakan berhasil apabila diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, memenuhi spesifikasi teknis, fungsi, dan desain, serta dapat membangun dan memelihara komunikasi dan keterlibatan dengan stakeholder yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.